Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 Mei 2024 dalam pekan biasa ke-7 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucapkan terima kasih atas pemeliharaanmu di hari-hari kemarin. Syukur kepadamu, kami diberi hari yang baru dan kami boleh mendengarkan sabdamu sebagai arah dan pegangan hidup kami. Biarlah lewat sabdamu kami mendapatkan pencerahan untuk masalah yang harus kami selesaikan hari ini. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang bertata sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi tidak sampai ke tujuan, lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa. Atau kalian berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa, sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kalian orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai kalian orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kalian ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Pikirku
Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, ya Tuhan, kacaukanlah percakapan mereka. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, berjalan di atas tembok-temboknya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 9, ayat 30 sampai dengan 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka.
Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ajaran yang berlawanan dengan arus dunia. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Semua orang pernah dan pasti mengalami perubahan dalam hidup, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Perubahan duniawi yang diinginkan umumnya antara lain yang miskin ingin menjadi orang kaya, yang tertindas ingin menjadi orang yang berkuasa, yang berkedudukan rendah ingin menjadi tambah tinggi kedudukannya. Umumnya perubahan yang diharapkan membuat orang harapannya ingin semakin lebih baik dan semakin nyaman. Tidak ada orang yang berdoa kepada Tuhan minta menjadi miskin. Semua keinginan duniawi lebih banyak untuk memuaskan nafsu kita. Dan kita pun sering tidak mendapatkan apa-apa seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus bab 4 ayat 3. Karena dalam berdoa kita memohon hanya untuk memuaskan nafsu kita belaka. Saya teringat dalam suatu pelayanan di gereja ada istilah 4L, lu lagi, lu lagi. Alasannya gampang. Mereka sudah mengajak orang baru tersebut tetapi tidak mau. Akhirnya yang tampil dan yang bertugas adalah orang yang sama itu lagi. Bisa benar atau tidak keadaan ini hanya yang bersangkutan tahu dengan dia dan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri dalam komunitas dan di gereja ada orang yang sedemikian ingin selalu tampil di depan. Ada yang juga sering mengadu domba atau gosip membicarakan orang lain di belakang orang tersebut. Bahkan ada yang begitu antusias ingin menjadi pemimpin atau petinggi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan dalam Markus bab 9 ayat 35. Jika seorang yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya menjadi pelayan semuanya. Inilah ajaran yang melawan arus dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yesus Sang Raja sudah memberikan contoh dirinya sendiri menjadi pelayan dan hamba yang setia dan taat. Dia menjadi seorang hamba yang mengosongkan diri, taat sampai mati untuk menjadi penebus kita bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau sudah menjadi contoh nyata dalam perjalanan sejarah dan hidupmu, bahwa Engkau sungguh mengajarkan kami untuk membangun relasi dengan Bapa, memahami kehendak Bapa, bukan semata-mata untuk hawa nafsu dan keinginanmu. Berikanlah kami hati seorang hamba yang rendah hati, walaupun kami mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.